Melatih disiplin walau kamu pemalas. Yang pertama, mulai dari hal kecil, jangan paksakan semuanya sekaligus. Mulailah dari disiplin bangun pagi 10 menit lebih awal, atau merapikan tempat tidur setiap hari. Yang kedua, buat jadwal harian simpel. Tulis 3 hal saja yang ingin kamu selesaikan hari ini. Jangan terlalu banyak, yang penting konsisten. Yang ketiga, gunakan timer 5 menit. Kalau kamu malas banget, tantang diri sendiri. Kerjakan ini cuma 5 menit aja. Biasanya setelah mulai, kamu akan lanjut lebih lama. Yang keempat, singkirkan gangguan. Matikan notifikasi, letakkan HP jauh dari jangkauan saat kamu sedang mengerjakan sesuatu. Yang kelima, reward diri sendiri. Setelah menyelesaikan satu tugas, beri diri kamu hadiah kecil. Minuman favorit, nonton YouTube, atau scroll 10 menit. Yang keenam, ingat tujuanmu. Pemalas tetap bisa sukses. Asal tahu arah, selalu ingat, kamu bukan tidak mampu. Kamu hanya belum melatih diri. Disiplin bukan soal rajin, tapi soal mau memulai dan tidak menyerah di tengah jalan. Berikut ada cara lagi biar tetap bisa disiplin walau dasarnya pemalas. Cara biar kamu bisa disiplin walau pemalas banget. Yang pertama, jangan nunggu mood, langsung aja jalanin. Nunggu niat gak bakal datang. Mulai aja 1 menit, biasanya setelah itu malah terlanjut terus. Yang kedua, buat rutinitas gampang. Contoh, bangun, cuci muka, ngopi, duduk 10 menit, ngerjain 1 hal penting. Ulang setiap hari, jangan ubah-ubah. Yang ketiga, bikin target kecil tapi konsisten. Daripada langsung 1 jam, mending 5 menit tapi tiap hari. Lama-lama jadi kebiasaan. Yang keempat, kasih hadiah setelah berhasil. Udah menyelesain tugas, hadiahin diri sendiri. Jajan, rebahan, atau scroll medsos. Disiplin tapi tahap nikmat. Yang kelima, tulis tujuan hidupmu. Pakai bahasa kamu sendiri. Gue capek hidup gini-gini aja. Mau punya penghasilan tetap dari sebuah usaha yang kamu miliki. Tempel di tembok, biar kamu ingat terus. Setiap pagi kamu ingat-ingat. Kunci utama bukan rajin, tapi nggak nyerah. Pemalas juga bisa disiplin asal ngerti caranya. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Cukup upgrade diri sendiri pelan-pelan. Zaman dulu itu orang malas itu masih bisa hidup enak. Dunia nggak secepat sekarang. Kompetisi nggak seganas sekarang. Dan yang paling penting, ekspektasi hidup belum segila hari ini. Kamu bisa jadi pegawai biasa kerja pulang, pensiun selesai. Tapi zaman udah berubah. Sekarang kamu rebahan 2 minggu aja. Algoritma media sosial bisa bikin kamu ngerasa tertinggal sejauh 1000 km. Orang-orang yang dulunya malas, sekarang mulai kepental ke pinggiran. Karena kalau nggak disiplin, kamu bisa kehabisan napas cuma demi ngejar hidup yang layak. Masalahnya banyak yang salah paham soal disiplin. Banyak yang menganggap disiplin itu cuman buat orang yang lahir dengan mental baja, yang tiap pagi lari jam 5, makan tanpa micin dan gak pernah skip meditasi. Padahal kenyataannya disiplin itu bukan karakter, tapi semacam otot. Dan semua otot bisa dibentuk, bahkan kalau kamu termasuk yang malas. Mungkin malas banget, bisa dikatakan malas banget bangun pagi. Sekalipun itu, gini deh, pernah lihat orang yang baru mulai nge-game, hari pertama mukanya kayak disuruh ikut perang. Tapi hari kedua badannya mulai pegal. Dan hari ketiga mulai nyesel. Tapi faktanya kalau dia tahan sampai seminggu, atau seminggu keduanya tiba-tiba semuanya berubah total dan mulai senyum-senyum sendiri. Tiap berhasil push up,
Nggak heran sih, karena tubuhnya udah mulai adaptasi. Sama kayak halnya misalkan kamu ingin mau ngonten ya. Mau ngonten, jika kamu lakukan setiap hari, jangan nunggu sempurna. Jika mau memulai, mulailah dulu dan upgrade dulu, belajar dulu, mulailah ngonten. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa. Jangan nunggu sempurna dulu baru mau ngonten. Dilakukan secara bertahap, sama seperti kayak otot tadi. Kalau dilakukan disiplin, awalnya memang nyebelin tapi lama-lama jadi nagih. Saya aja sendiri ngalamin waktu mulai lari pagi tahun 2000 berapa gitu, 2002. Hari pertama gagal, napas ngap-ngapan dan kaki berasa pegel parah. Tapi karena waktu itu saya udah janji ke diri sendiri buat coba minimal 2 minggu, ya udah dilanjutin aja. Dan bener aja, saat masuk minggu ketiga, lari udah jadi bagian hidup yang gak perlu dipaksa, gak perlu motivasi berlebih. Udah jadi kebiasaan lah intinya. Dan yang bikin kaget, makin sering gua konsisten, makin banyak temen yang bilang kalau saya itu disiplin. Padahal dalam hati saya, disiplin itu nggak lahir dari motivasi, tapi dari masa-masa pahit yang ditelan dulunya. Dari rasa malas yang dilawan dikit-dikit. Dan pagi-pagi yang pengen nyerah, tapi akhirnya tetap pakai sepatu lari juga. Makanya penting buat tahu satu hal. Disiplin itu bukan soal jadi sempurna. Bukan soal jadi robot yang hidup lurus-lurus aja. Tapi soal kamu bisa tahan sebentar rasa sakit yang kamu rasakan, gak enak itu demi hidup yang lebih enak. Ngerasa gak punya semangat, gak apa-apa, itu manusiawi. Tapi kalau kamu bisa tahan sebentar aja, pahit itu akan menjadi manis. Ternyata disiplin itu bukan hal yang mustahil, bukan juga soal bakat, tapi cuma soal keberanian buat gak kabur dari rasa nyaman di awal. Di awal memang dulu rasa malas itu bukan musuh besar dan malah kadang dianggap lucu, karena tandanya malas itu orangnya santai, gak ambisius dan gak neko-neko. Di lingkungan rumah, orang yang terlalu rajin itu justru kadang disindir karena sok sibuk. Ya bukan salah siapa-siapa sih. Sesuatu yang diterima sebagai bagian dari gaya hidup hemat energi. Masalahnya muncul sekarang ketika dunia udah gak jadi toleran sama lambatnya langkah. Semua udah serba cepat, informasi bisa viral dalam detik, dan peluang bisa lewat dalam hitungan jam. Orang yang dulunya bisa santai, sekarang mulai keringetan. Bukan karena tiba-tiba jadi ambisius, tapi karena mereka sadar kalau telat dikit aja bisa disalip orang yang kemarin bahkan belum kelihatan. Dan rasa insecure itu bukan muncul dari iri hati, tapi dari kenyataan. Realita kalau kamu malas, tetap nyaman di zona aman, dan hidup kamu gak akan bergerak jauh. Sementara yang lain udah mulai investasi, bangun skill baru. Sedangkan kamu masih terjebak rebahan scroll-scroll TikTok, sosmed lainnya, sampai 4 jam. Yang bikin kamu makin berat, sekarang dunia juga gak sabar. Kita dituntut jadi produktif, bukan pasif. Produktif, disiplin, rajin, dan tahan banting. Tapi nyatanya gak semua orang pernah diajarin gimana caranya. Apalagi kalau dari kecil udah terbiasa dapat validasi cukup dari hal-hal kecil. Ketika sekarang dituntut punya target, tanggung jawab, dan konsistensi, otak kita langsung ngerasa panik, kayak disuruh lari sekencang-kencangnya. Padahal latihan jalan kaki jauh aja belum pernah. Dan jujur aja, ini bukan salah kamu sepenuhnya. Banyak dari kita tumbuh dalam sistem yang lebih ngurusin ranking daripada mental tahan banting. Kita dibiasakan jadi penurut, bukan jadi pejuang. Jadinya ketika masuk ke dunia nyata yang keras, banyak yang tumbang karena nggak pernah dikasih alat buat bertahan. Tapi di sini titik baliknya, ketika kamu mulai sadar bahwa malas itu bukan identitas, tapi itu cuma sisa warisan dari pola hidup lama. Dan kabar baiknya, pola itu bisa diubah bukan dengan memaksa menjadi orang yang super disiplin dalam semalam, tapi mulai dari hal kecil yang dilawan perlahan.
Karena kalau ditelusuri lebih dalam, di balik rasa malas itu sebenarnya ada rasa takut. Takut gagal, takut capek, atau takut nggak dihargai. Jadi otak kita lebih memilih ngulur waktu biar nggak perlu merasakan kecewa. Tapi kalau begitu terus, hidup kamu bakalan jadi arena perlombaan tanpa garis finish. Dan ketika kamu berani sedikit aja melawan kebiasaan itu, sekecil bangun 10 menit lebih dari biasanya kamu bangun pagi, atau ngerjain sesuatu 5 menit lebih awal, itu udah langkah besar buat mulai bangun ulang versi diri kamu yang lebih siap. Ada banyak pola pikir lama yang dulunya dianggap benar, masuk akal, bahkan kadang jadi standar emas. Kalau kamu ngerasa konten ini bisa membantu kamu merubah diri kamu atau membuat kamu tumbuh rasa semangat, jangan lupa klik subscribe sekarang juga. Disiplin itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling jarang kabur dari rasa nggak enak. Akhir kata, sampai jumpa. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali. Semangat!